wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Mr. Abdul di channel Edudul, Education from Abdul. Oke, masih membahas tentang bagaimana melakukan perkuliahan online menggunakan Elena di Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini kita juga masih melanjutkan tentang bagaimana mengisi konten di Elena. Di dua video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menambahkan resources, yaitu mengunggah file, menautkan URL dan video pembelajaran, serta menambahkan aktivitas berupa forum diskusi dan bagaimana cara mengelolanya. Nah, untuk video kali ini kita akan mencoba belajar bagaimana menambahkan dan mengelola aktivitas berupa kuis atau tes dan bagaimana melakukan penilaiannya. Oke, langsung saja kita ke Elena ya. Nah, setelah kita masuk login ke application kit UNES, kemudian pilih Elena, nanti muncul ke dashboard utama di Elena. Nah, seperti ini. Nah, monggo silakan untuk masuk ke mata kuliah mana yang akan kita edit, yang akan kita tambahi kuis atau tesnya. Oke. Saya lanjutkan untuk mata kuliah yang sebelumnya ya, di taksonomi tumbuhan ini. Nah, seperti ini. Kita coba nanti akan mencoba menambahkan kuis di topik materi 2 ini, di bawahnya ini. Jangan lupa edit on ya, kita turn kita hidupkan terlebih dahulu, turn editing on, klik di sini. Oke. Kemudian kita arahkan kursor kita kepada topik materi 2 di bawahnya. Nah, kemudian kita tambahkan pada add an activity or resources ini. Ya, di sini. Di sini kita klik untuk menambahkan aktivitas atau sumber pembelajaran. Nah, untuk aktivitas yang akan kita pilih adalah kuis ini ya, untuk membuat tes secara online atau kuis. Klik pilihnya, kemudian add. Oke, kemudian kita akan diarahkan kepada halaman editing quiz, mengedit quiz. Silahkan diberi nama kuisnya apa. Saran saya tidak hanya sekedar kuis 1, kuis 2, kuis 3 dan seterusnya ya. Tetapi setelah ada kuis itu diberi keterangan ini kuis tentang apa, di materi apa. Misalnya ini kuis tentang topik materi 2. Nah, di dialog box description kita bisa menambahkan petunjuk ya, petunjuk pengerjaan kuis atau informasi singkat tentang isi dari kuis ini, bentuk tesnya seperti apa. Semisal di sini, silahkan kerjakan tes berupa kuis tentang topik materi 2. Kuis terdiri atas 10 pertanyaan, misalnya ini 10 pertanyaan dengan 5 pertanyaan esai dan 5 soal pilihan ganda. Seperti demikian. Kerjakan secara mandiri pada waktu yang telah ditentukan. Do your best. Nah, kemudian kita klik display description ini untuk menampilkan deskripsi tulisan ini di mata kuliah kita nantinya. Nah, kemudian beberapa yang penting yang bisa disetting di kuis atau tes adalah, yang pertama adalah timing, waktunya. Kapan kuis ini akan diselenggarakan? Misalnya akan kita selenggarakan
besok ya misalnya, atau minggu depan, untuk persiapan minggu depan. Berarti sekitar tanggal 11 ya. Oke, kita klik enable terlebih dahulu di sini untuk mengedit timing. Kalau belum diklik tidak bisa ya. Jadi misalnya mau kita lakukan quiz ini sekitar minggu depan, tanggal 18 Mei, pukul berapa? Misalnya pukul 1 siang. Kemudian diakhiri, kita spare waktu berapa nih? Kita sediakan waktu untuk teman-teman mahasiswa melakukan quiz ini. Mungkin 1,5 jam cukup kali ya. Setengah jam. Dan pengerjaan kuisnya ini di time limit itu adalah pengerjaan kuisnya. Sedangkan kalau yang ini itu kuis berlangsung kapan. Tetapi untuk masing-masing mahasiswa, durasi masing-masing mahasiswa melakukan kuis atau mengerjakannya di time limitnya ini ya, berapa menit, nah misalnya sih, atau bahkan berapa jam juga bisa. Di enable dulu terlebih dahulu, klik oke. Nah mau harian, mingguan, ternyata bisa juga ya. Nah misalnya waktunya hanya 30 menit. Kapan akan berakhir? Nah kalau misalnya sudah submit ya otomatis sudah berakhir, masing-masing mahasiswa tidak bisa gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah grade. Grade itu penilaian. Bagaimana pengkategorian dari penilaiannya itu? Apakah akan dikategori atau tidak? Ternyata di sini hanya pilihannya uncategorized ya. Nah ini yang juga penting nih, attempts allowed. Attempt allowed itu setiap mahasiswa punya kesempatan atau boleh mencoba berapa kali untuk menjawab sebelum disubmit, sebelum final gitu. Jadi mereka masih bisa mengedit kalau belum klik submit dari tiap-tiap pertanyaan itu jawabannya. Kalau misalnya ini apakah unlimited, berarti boleh mencoba berkali-kali gitu, atau kita batasi juga bisa, hanya sekali saja ketika menjawab sudah tidak bisa mengedit lagi, harus disubmit gitu. Kalau itu multiple choice mungkin sekali dua kali cukup ya, tetapi kalau essay mungkin kita beri kesempatan lah untuk mengedit, jadi mungkin bisa mencoba mengedit jawaban sebelum submit 3 kali maksimum ya. Untuk grading method bisa highest grade is okay. Berikutnya adalah berikutnya adalah layout misalnya. Ini layout apa ya? Kita coba buka. Apakah pertanyaan itu dalam satu halaman ada pertanyaan masing-masing, atau setiap halaman itu bisa terdiri dari berapa pertanyaan gitu. Kalau saya lebih cenderung ke ya satu pertanyaan satu halaman sajalah gitu. Nanti tidak bisa terganggu dengan pertanyaan lainnya. Kemudian tapi bebas sih kalau ibu bapak prefer menggunakan yang mana. Kemudian berikutnya ada question behavior. Question behavior ini adalah pertanyaannya itu apakah bisa kita acak, shuffle ya, shuffle within question. Apakah pertanyaannya bisa diacak? Artinya setiap mahasiswa kemungkinan akan memperoleh soal yang berbeda urutannya gitu ya. Misalnya urutan pertama adalah soal tentang X untuk mahasiswa A gitu, tapi untuk yang B ternyata di soal pertama bukan tentang X, bisa tentang Y gitu. Nah ini kita yes saja untuk diacak. Kalau misalnya enggak ya juga nggak apa-apa. Nah, bisa lihat menu-menu yang lainnya ya, tapi kebanyakan ini sudah disetting defaultnya dari Elena, is okay, nggak masalah. Semisal kita mau menggunakan user picture, mau lihat ini siapa sih yang jawab, bisa klik small or large image, tapi kalau misalnya tidak ya no image is okay. Kemudian decimal places in grades, ini adalah angka desimal di belakang koma itu untuk nilai, misalnya 100 kan nggak ada koma ya maksudnya,
97,25, 97,60 misalnya gitu. Nah, seperti itu. Yang lain saya kira tidak masalah, bisa disesuaikan. Nah, kemudian ada juga yang penting ini misalnya activity completion dan competencies. Bisa saja kalau misalnya ini merupakan syarat gitu ya, persyaratan untuk mengikuti kegiatan atau berikutnya, bisa dicek ini harus komplit dulu gitu. Tapi kalau bukan persyaratan dan sebagainya ya is okay, di disable aja. Oke, setelah itu kita save and return, atau bisa juga save and display. Karena kita baru men-setting tempatnya, wadahnya, mungkin alangkah baiknya kita klik save and display saja biar bisa nanti melanjutkan untuk mengedit soalnya misalnya. Dan nanti penampakannya akan seperti ini setelah mahasiswa ngeklik kuisnya. Kuis tentang topik materi 2. Silakan kerjakan bla 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 bla. Tetapi karena ini belum waktunya, jadi di sini the quiz will not available until sampai minggu depan nih. Sekian. Nah, di sini ada tulisan attempt allowed 3, berarti masing-masing mahasiswa bisa mencoba menjawab sebanyak 3 kali. Oke. Nah, setelah ini kita klik edit quiz. Ya, klik edit quiz untuk menambah pertanyaan ya dan lain sebagainya. Klik edit quiz. Nah, muncul klik edit quiz ini. Pertama kita edit dulu maksimum grade-nya. Nilai maksimumnya berapa? Mau skala 1 sampai 10, 0 sampai 10 atau sampai 100. Ya, saya lebih suka sampai 100 sebetulnya. 100. Nah, kita save. Nah, sudah sampai 100. Kemudian kita klik shuffle-nya agar nanti teracak soalnya. Nah, untuk menambahkan soal kita klik add di sini. Di tanda panah kecil ini ada add, kita klik. Kemudian klik yang plus a new question. Tapi kalau teman-teman sudah punya pertanyaan banyak, simpanan pertanyaan banyak di bank soal from question bank, mungkin bisa langsung klik question bank, kemudian nanti tinggal pilih pertanyaan mana yang akan dimasukkan ke situ. Atau bisa saja a random question. Jadi dari kita sudah punya pertanyaan banyak itu, nanti komputer atau sistem Elena yang akan memilihkan pertanyaan manapun, bukan kita yang memilih ya. Jadi random acak gitu. Kalau itu pertanyaan baru kita mau ketik manual, ya klik di sini a new question. Nah, ini adalah tipe-tipe pertanyaannya. Ternyata banyak sekali pemirsa. Nah, tipe-tipe pertanyaannya ada banyak. Ada multiple choice, pilihan ganda, ya. Kemudian ada true or false, benar atau salah. Kemudian menjodohkan. Kemudian isian singkat. Bahkan ada essay dan lain sebagainya, macam-macam ada. Wow, banyak banget ya. Tetapi yang paling sering kita pakai biasanya mungkin ini ya, multiple choice, true or false, matching, short answer, dan essay. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 tipe soal ini yang mungkin paling sering kita gunakan untuk membuat quiz atau tes. Oke, kali ini saya hanya akan mencontohkan 2 saja, yaitu multiple choice dan essay. Oke, kita coba masuk ke yang multiple choice terlebih dahulu. Kita klik, kemudian add. Nah, di sini sudah ada question name. Question name bebas, kita ketik angka 1 aja, is oke, tidak masalah. Kemudian question text-nya
Oh ya, sebelumnya mohon maaf Ibu Bapak mungkin sudah menyediakan bank soal di file Word misalnya, MS Word atau di Writers. Jadi nanti tinggal copy paste saja di question text-nya di sini, tidak perlu mengetik secara manual kelamaan gitu ya. Kita bisa klik ini, tadi sudah saya lakukan. Bisa klik ini panah ke bawah untuk bisa melihat pilihan-pilihan lain. Misalnya dalam soal itu kita tambahkan gambar ya, ada gambar, diminta untuk menjelaskan gambar semacam misalnya grafik atau ya gambar sampel preparat atau apa gitu. Kemudian bisa juga berupa audio maupun video. Bahkan bisa juga dalam bentuk tabel. Nah, kita bisa menambahkan tabel di soal itu. Kemudian mahasiswa dipersilakan untuk menginterpretasi tabel itu seperti apa, misalnya seperti itu. Oke, misalnya saya akan menambahkan pertanyaan satu multiple choice. Ini yang esai. Multiple choice, misalnya ini ya. Makhluk hidup dibagi menjadi 2 kingdom. Pernyataan ini dikemukakan oleh Ctrl C, kembali ke Elena, Ctrl V, titik. Nah, karena kita men-setting tadi misalnya 10 soal, jadi masing-masing kalau dibobotkan sama ya, masing-masing bobotnya adalah 10 gitu ya. Default marknya 10. Yang lainnya bisa di blank is okay. Nah, di sini ada juga pilihan ternyata memungkinkan bahwa dalam multiple choice itu jawaban yang benar bisa lebih dari satu pilihan. Nah, tapi biasanya kita pakai yang one answer only ya, yang hanya satu saja jawaban yang benar. Tapi kalau multiple ya is okay, tidak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pilih multiple, mestinya juga ada direction, ada petunjuk pengerjaan yang diinformasikan ke mahasiswa bahwa boleh menjawab jawaban yang benar bisa saja lebih dari satu gitu. Tapi ini one answers only aja. Nah, number the choicesnya bagaimana? Apakah tipenya A, B, C kecil, A, B, C besar, 1, 2, 3 dan seterusnya? Saya lebih cenderung pakai yang pakai kapital ya, huruf capitalized letter. Nah, ini adalah beberapa pilihan jawabannya. Ini tidak mengindikasikan bahwa choice one itu nanti akan muncul sebagai pilihan A, B. Bisa saja seperti itu kalau nanti di setting jawabannya itu juga diacak gitu. Nah, di sini choice one misalnya apa nih tadi? Carolus Linnaeus. Karena Carolus Linnaeus ini bukan jawaban yang tepat, maka grade-nya adalah 0%. Non, bukan 0% ya, non, tidak ada. Ya. Kalau kita perhatikan di sini ternyata grade pun bisa sampai minus something ya. Tuh, minus 100%. Artinya dalam pengerjaan ini ketika salah bisa saja nilainya dikurangi. Nah, itu bisa. Tapi sekali lagi kalau memang ada ketentuan seperti itu harus diberitahukan kepada mahasiswa. Kemudian choice 2 tadi misalnya Darwin. Darwin juga keliru jadi non. Kemudian choice 3 apa tadi? Einstein, Lamarck dan Aristoteles. Einstein, Lamarck biasa aja. Lamarck dan Aristoteles. Aristoteles ini yang benar jawabannya, maka di grade kita kasih 100%. Kalau kita tidak ngasih 100% nanti akan ada muncul pernyataan bahwa totalnya harus 100% gitu. Misalnya di sini. Misalnya tadi memungkinkan bahwa jawaban yang benar itu bisa lebih dari satu, tetapi yang paling tepat yang mana nih? Biasanya itu bobotnya paling besar. Kemudian
jawaban lain ya bener sih, tetapi kurang begitu tepat, bisa bobotnya lebih sedikit. Nah, kemudian kita save change. Nah, di sini kemudian akan muncul pertanyaan tadi. Makhluk hidup dibagi menjadi pertanyaan oleh bla bla bla. Oke, kita ulangi sekali lagi ya untuk pertanyaan nomor 2 mungkin ya. Kita perlahan, kita klik add kembali di sini kalau mau menambahkan pertanyaan. Kemudian klik a new question. Klik. Nah, di tipe dari question di sini kita pilih multiple choice untuk pilihan ganda. Kemudian kita klik add. Sama, kita lanjutkan, question name-nya adalah nomor 2 misalnya. Kemudian kita coba soal berikutnya yang nomor 2. Disorot. Kemudian Ctrl C atau copy dan masukkan ke sini. Paste, Ctrl V. The rule of taxonomy study concerned with the biological aspect of text, bla 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 bla. Ini disebut apa sih? Default marknya tadi 10. No feedback not necessary. ID number not necessary. Oke, one answers only. Pastikan number of choicesnya sama ya, karena tadi pakai huruf A, B, C kapital semua ya, kita pakai kapital semua. Nah, ini adalah pilihan-pilihan jawabannya. Alpha, beta, gamma, theta, delta taksonomi. Yang betul adalah gamma. Copy. Paste di sini, paste. Karena jawaban alpha taksonomi adalah keliru, maka di sini known grade-nya. Yang kedua adalah beta. Non juga karena keliru. Yang ketiga adalah gamma. Nah, gamma ini adalah jawaban yang benar, yang tepat, maka di grade kita kasih poin 100%. Kemudian theta. Theta taksonomi, known juga, dan terakhir delta taksonomi. Oke, finish. Save change, klik save changes. Selesai, kita sudah punya 2 pertanyaan multiple choice di sini. Nah, kemudian kita coba menambahkan tipe soal yang esai ya. Sama langkahnya, tinggal klik add, kemudian klik a new question. Nah, di tipe dari question kita pilih yang esai. Nah, namun di sini ada catatan, kalau kita memilih pertanyaan berupa esai, maka penilaiannya must then be graded manually. Jadi harus dinilai secara manual. Ya, karena tidak mungkin sama persis redaksionalnya tulisannya word by word. Jadi kita harus membacanya one by one, jawaban-jawaban dari tiap-tiap mahasiswa ya, untuk menilai secara manual. Kalau yang multiple choice, true false, matching, sometimes short answer, itu mungkin sudah bisa ada database-nya di situ, sehingga tidak perlu menilainya secara manual. Nanti kita akan lihat proses penilaiannya bagaimana. Oke, kita klik add di sini. Misalnya kita meneruskan pertanyaan tadi, kita pakai
nomor 3. Question text-nya seperti apa? Kita bisa copy di bank soal. Oke, misalnya ini, jelaskan perbedaan antara sifat filetik dan sifat kladistik. Copy dan paste here. Nah, dari 5 soal essay yang akan kita masukkan nanti, semisal ibu bapak punya pembobotan masing-masing tersendiri, tergantung dari kedalaman materi dari soal yang ditanyakan, mungkin bisa di sini di default marknya bisa berbeda-beda ya. Misalnya tidak semuanya harus 10, misalnya ada yang ini soal gampang nih 5 lah gitu, kemudian ada yang ini lebih sukar nih, lebih susah, bisa ditambah bobotnya jadi 15 atau 20. It's okay, tidak masalah, asal total dari semua soal itu nanti bobotnya penilaiannya adalah 100. Kemudian dalam soal essay itu juga memungkinkan kepada mahasiswa kalau kita mau menambahkan gitu, ada attachment are optional, bisa menambahkan lampiran gitu. Misalnya hasil hitung-hitungannya, kita pengen tahu hitungannya seperti apa sih, tidak hanya copy paste saja misalnya mahasiswa. Nah, nanti hitung-hitungannya ini bisa atau oret-oretannya bahasa biasanya, nah itu bisa ditampilkan sebagai attachment. No attachment or no, tinggal yes or no, 1 atau 2 dan seterusnya. Kemudian save change, kita bisa menambahkan juga information for creator, tapi I think it's not necessary. Nah, kita tinggal save change saja di sini. Baik, di sini sudah terlihat soal nomor 3 yang berupa essay. Jelaskan perbedaan antara sifat filetik dan sifat kladistik. Mungkin bisa mau menambahkan satu lagi atau sudah cukup ya? Paham ya? Oke, satu lagi deh. Add a new question, essay, add, kemudian misalnya ini. Kemudian kita pilih soal nomor 4. Default marknya 10. Sudah, yang lain bisa diabaikan. Kemudian save changes. Oke, selesai. Demikian cara menambahkan dan mengedit kuis ya, atau tes. Di sini kuis tentang topik materi 2. Nah, berikutnya saya ingin memperlihatkan bagaimana sih respons kuis itu seperti apa dan bagaimana melakukan penilaiannya. Oke, sebelumnya kita masuk dulu ke halaman depannya untuk mata kuliah kita tadi. Kemudian kita turn editing off terlebih dahulu untuk bisa melihat efeknya seperti apa yang dilihat oleh mahasiswa. Nah, seperti ini tadi kuis tentang topik materi 2. Ketika kita klik di sini, muncul seperti ini. Karena belum waktunya untuk kuis, jadi tidak bisa melihat pertanyaannya seperti apa gitu ya. Tapi sebetulnya kita bisa melakukan preview ya, untuk melihat secara sekilas dulu seperti apa gitu. Oke, berikutnya saya akan perlihatkan di mata kuliah taksonomi tumbuhan yang sudah melakukan kuis. Misalnya di sini kuis tentang
Nah, ini tentang sifat dan ciri bukti taksonomi. Ya, kita klik di sini. Oke, kuis ciri sifat dan bukti taksonomi. Ini deskripsinya. Jadi kuis ini hanya terdiri atas 5 soal yang harus dijawab dalam durasi 15 menit. Oke. Nah, di sini pelaksanaan kuisnya, kemudian waktunya, dan grading metode penilaiannya. Nah, ternyata ada yang mencoba sampai 46 kali. Ini yang dicoba sebanyak 46 kali. Dari total mahasiswa, berapa mahasiswanya? Sekitar 30-an. Oke, untuk melihat atau menilai jawaban dari masing-masing mahasiswa, kita klik items ini ya, items. Ya, item di sini kita klik. Ya, item di sini kita klik. Oke, di sini adalah kuis tentang ciri, sifat, dan bukti taksonomi. Kita mencoba untuk melakukan penilaiannya. Grade. Ini ada beberapa yang sudah saya nilai. Nanti muncul di sini. Ini adalah masing-masing mahasiswa, nama mahasiswa, identitasnya. Ini hasil dari penilaiannya. Jawabannya kalau centang seperti ini berarti betul sempurna. Bobot question 1 itu 10, dia memperoleh nilai 10. Tetapi semisal seperti ini, centang tetapi tidak hijau warnanya tapi biru, nah, ada partially correct, benar sebagian, tidak benar sempurna gitu ya. Kalau jengjong silang seperti ini berarti jawabannya sama sekali tidak betul, incorrect gitu ya. Atau terkadang bahkan kosong, mahasiswa tidak menjawab. Misalnya ini saya perlihatkan yang belum dinilai. Nah, di sini belum dinilai si Sinta, not yet graded, dan sini ada silang, berarti si Sinta ini pada pertanyaan ini dia tidak menjawab alias kosong, otomatis 0 nanti nilainya kan. Oke, kita coba melakukan penilaian. Kita lanjutkan penilaian sampai di sini. Kita klik di not yet graded ya, not yet graded ini kita klik review attempts. Dan sini ada identitas mahasiswanya. Kemudian di sini pertanyaan question 1 bisa saja berbeda di sini dengan question 1 pada mahasiswa yang lain, karena tadi kita sudah pilih shuffle question ya, diacak pertanyaannya. Nah, misalnya di sini dari pertanyaan tentang pencanderaan Mimosa Pudika diminta untuk bagaimana sifat kuantitatif dan kualitatifnya. Ya, siapa ini? Ray. Ya, Ray menjawab sifat kuantitatif seperti ini, dicontohkan sifat kualitatifnya seperti ini. Oke lah, mendekati betul ya. Kalau misalnya ini, oh ya, makanya ini sudah saya nilai dari 20 total itu dia dapat 18. Oke lah. Nah, ibu bapak bisa menilai sesuai objektivitas masing-masing ya, monggo. Kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, perlu diperhatikan kalau pertanyaan itu belum kita review, belum kita nilai, maka di sini akan tertulis mark out-nya masih tidak ada informasi ini. Mark out of 20. Tetapi kalau yang sudah dinilai, maka mark out-nya itu ada tulisan. Nah, ini di sini misalnya. Nah, di sini mark 18 out of 20 ya. Jadi memperoleh nilai 18 dari 20. Itu. Oke, kita coba melakukan penilaian pada pertanyaan yang kedua tentang chemotaksonomi dan numerical taxonomy. Ternyata dijawab oleh si Ray. Chemotaksonomi berdasarkan senyawa kimia tertentu dalam
yang digunakan untuk pengklasifikasian. Oke lah. Kemudian taksonomi numerik berhubungan dengan pengelompokan menggunakan metode numerik ya, biasanya metode scoring dan lain sebagainya ya terhadap status karakternya. Oke, mendekati betul kalau ini dari 20, maka untuk melakukan penilaian kita tinggal klik di sini nih, make common or override mark. Oke. Nah, ini kita klik make common or override mark, kita klik untuk melakukan penilaian dan hanya memberikan komentar review. Nah, nanti akan muncul kotak baru new windows yang kecil, ukurannya sepertiga sampai setengah dari layar monitor kita. Nah, di sini akan muncul pertanyaan dan jawaban ya, dan response history. Nah, response history itu adalah dia menjawab berapa kali. Nah, mencoba menjawab berapa kali. Kebetulan ini hanya sekali ya. Nah, kemudian kalau kita mau memberikan komentar, silakan ditulis di sini ya. Tapi kalau tidak ya leave blanks is okay. Biarkan kosong, tidak masalah. Kita tinggal kasih mark nilainya, misalnya karena hampir mendekati betul kita kasih nilai 17 misalnya. Kemudian klik save. Nanti setelah proses Windows yang baru kecil ini akan hilang dengan sendirinya ya, otomatis akan menghilang dari pandangan kita. Nah, kemudian akan refresh halamannya. Hasil dari refresh secara otomatis itu akan terlihat di sini mark 17. Nah, gitu. Mark 17 out of 20. Memperoleh nilai 17 dari 20 misalnya gitu. Oke, selanjutnya kita akan menilai yang lainnya. Nah, ini sifat sintesis dari Mimosa pudica dan Ivisa. Kenapa dimasukkan dalam genus yang sama? Ternyata di sini menjawab tentang habitat, bentuk daun terlalu umum. Ini kurang tepat ya. Jadi sebetulnya ini pertanyaannya agak sukar karena harus tahu atau paham dulu terlebih dahulu tentang konsep sifat sintesis itu apa dalam dunia taksonomi dan klasifikasi. Kemudian dari situ mencoba mengamati ciri deskripsi dari Mimosa invisa dan pudica. Kemudian sifat ciri mana yang dijadikan sebagai sifat sintesis sehingga kedua spesies ini masuk dalam kelompok yang sama atau genus yang sama. Ternyata kurang bisa, ini kurang pas. Jadi kita klik make common or override mark untuk melakukan penilaian. Klik di situ. Muncul new windows yang kecil. Kemudian kita kasih nilai di sini karena kurang tepat ya, tapi kalau mau kasih bonus ya nggak apa-apa, misalnya bonus tulis gitu, kasih nilai 5 lah. Kasih nilai 5. Oke, save. Tapi kalau kejam ya kita kasih nilai 0 gitu ya. Nggak apa-apa, wes kasih 5. Save. Nah, setelah tersimpan nanti new ya out dulu ya, mau nyari pemirsa. Oke, sudah selesai munyer-munyernya. Di sini sudah tertulis memperoleh nilai 5 dari skor 25. Nah, berikutnya kita mencoba menilai yang lain dan seterusnya gitu ya. Apakah bisa terjadi perubahan nama ilmiah dan urutan takson? Jawabannya mendekati namun kurang begitu pas ya. Jadi kita kasih nilai berapa nih? Jangan lupa klik make common or override mark untuk menuliskan atau melakukan penilaian. Karena kurang tepat tetapi ada benernya, yang pertama ya bisa gitu, kita kasih nilai misalnya 10. Oke, kemudian save, klik save di sini. Nah, sudah ada memperoleh 10 dari 25. Oke, dan pertanyaan terakhir di sini berkaitan dengan perbedaan sifat filetik dan kladistik. Bisa membuat bold ini ya. Tergantung pada asal evolusi yang bersangkutan dan merupakan hubungan kekerabatan.
Oh, tidak tergantung. Oke, filetik tidak tergantung pada asal evolusi, tapi menekankan pada filogeni atau hubungan kekerabatan. Sedangkan kladistik berkaitan dengan asal evolusinya. Oke, betul. Mau memberikan nilai make common or override mark. Kemudian kita ketik di sini 10 di kolom mark, kemudian save. Selesai. Nah, setelah selesai semua proses penilaian untuk satu mahasiswa itu, kita klik finish review. Klik finish review. Setelah finish review, sayang sekali akan kembali kepada kuis yang ini ya, bukan kembali kepada item atau daftar mahasiswa. But it's okay, kita tinggal klik itemnya lagi, kemudian nanti akan muncul daftar mahasiswa dan penilaiannya. Tadi terakhir di Ray, mana Ray? Roderikus Raditya Milano Ray, total memperoleh skor 60 gitu ya, ini perincian dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah selesai melakukan penilaian untuk semua mahasiswa, kita bisa menyimpan ya, menyimpan file tersebut. Nih bisa di download, bisa kita download hasil penilaiannya dalam bentuk .csv, Microsoft Excel atau yang lainnya, PDF juga, open dokumen dan seterusnya. Saya lebih cenderung pakai yang Excel ya, karena nanti kita bisa olah untuk penentuan nilai akhirnya. Tinggal klik download. Nah, maka dia sudah akan terdownload hasil mahasiswa di kuis tersebut. Oke, bagaimana dengan yang penilaian dari multiple choice untuk kuis atau ini yang multiple choice? Untuk yang multiple choice sudah otomatis ya, sudah otomatis karena sudah ada jawaban yang benar di sana. Baik, untuk kuis yang dengan tipe soal multiple choice, di sini saya contohkan misalnya pada kuis statistika, ada pretest tentang jenis dan data teknik sampling di sini misalnya. Oke, kita lihat, klik dulu di sini. Nah, karena ini sudah selesai, maka kita bisa melihat items di sini 37 peserta dan setiap peserta hanya di karena semua tipe soal ini adalah untuk multiple choice atau pilihan ganda, jadi semuanya sudah dinilai secara otomatis oleh sistem karena kita sudah punya juga di sini gitu. Nah, di akhir grading ini overall average atau rata-rata perolehan rata ya. Kemudian kita juga bisa melihat misalnya mengunduh seperti tadi, mengunduh hasil penilaiannya. Nah, di sini download table data as sebagai apa, .csv atau yang lainnya. Saya prefer untuk Excel ya. Oke, klik pilih sebagai Microsoft Excel, kemudian kita download. Nah, sudah terdownload. Nah, kita sudah punya daftar nilai kuis untuk mahasiswa. Nah, selain kita bisa mendownload hasil penilaian tadi, untuk overview atau untuk apa namanya, infografisnya juga terlihat di sini bagaimana perolehan setiap partisipan, setiap peserta mahasiswa. Ada berapa mahasiswa yang memperoleh nilai berapa seperti itu. Nah, ternyata hanya ada satu orang yang memperoleh nilai antara 9,5 sampai 10 ya, mungkin 9 atau 10 ya, betul semua ini atau hanya salah satu. Dan ada dua ini yang betul 8 gitu misalnya. Tapi ternyata masih banyak yang nilainya masih
kurang dari 5. Nah, oke, demikian tadi cara untuk menginput kuis setipe soal yang berbeda dan juga bagaimana cara penilaiannya. Itu saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.